Cerita yang dirajut Cristiano Ronaldo semenjak kepulangannya ke Old Trafford cukup menguras emosi seluruh elemen yang berada di klub. Meski harus diakui, bila sang mega bintang asal Portugal punya kontribusi besar. Klub menyadari bila kenyamanan semua pihak harus didapat tidak hanya dari dalam lapangan, namun juga dari luar lapangan. Sebuah wawancara yang meninggalkan luka di klub bersejarah asal Britania lantas membuat manajemen mengambil langkah tegas untuk memutus hubungan kerja. Tak butuh waktu lama, ketika Piala Dunia tengah bergulir, kabar kepergian Ronaldo dari Manchester sempat menjadikan berita tentang pesta sepak bola lenyap untuk sesaat. Suatu masalah sudah dirampungkan, Manchester United punya tantangan di depan. Mereka tak memiliki penyerang bernomor 9. Penyerang murni yang diharapkan bisa dijadikan sebagai pesaing serius Anthony Martial saat nama Marcus Rashford lebih efektif ketika tampil di sisi kiri. Atas usulan dari pelatih Erik ten Hag, klub Setan Merah resmi mendatangkan penyerang bernama Wout Weghorst. Pria berusia 30 tahun itu dipinjam dari Burnley setelah sebelumnya sempat merumput bersama Besiktas. Biaya peminjaman Weghorst sendiri terbilang cukup murah. Menurut laman Manchester Evening News, MU cuma membayar senilai 2,6 juta pound sterling atau setara 48 miliar rupiah kepada Burnley. Meski Setan Merah harus menanggung seluruh gaji Weghorst selama masa peminjaman, mereka memiliki opsi mempermanenkan sang pemain di akhir masa peminjaman jika tampil memuaskan. Anak konglomerat yang sering diremehkan. Sebagai seorang pemain sepak bola, perjalanan karir Wout Weghorst terbilang cukup berliku. Jika saja dia memilih untuk menyerah dan tak pernah lagi menyentuh sepak bola, maka itu tidak mengapa. Sebab dia adalah putra dari konglomerat Franz dan Astrid Weghorst. Keluarganya merupakan pemilik perusahaan Avia Weghorst yang bergerak di sektor minyak dan gas. Ketika uang tak lagi menjadi masalah, sang ayah selalu mengarahkan Weghorst untuk meninggalkan sepak bola. Orang tuanya ingin Weghorst memiliki kehidupan dan masa depan yang jelas. Macam pebisnis ataupun arsitek seperti yang dilakoni oleh kakak dan adiknya. Bukan pesepak bola, di mana Weghorst sendiri belum tampil secara profesional meski ketika itu usianya sudah menginjak 19 tahun. Orang tuanya secara tidak langsung kerap meremehkan bakat Wout Weghorst bahkan sepak bola itu sendiri. Meski perusahaan Avia Weghorst telah menjadi sponsor untuk banyak klub sepak bola, keluarganya tidak terlalu memiliki minat di olahraga itu. Jika saja sepak bola jadi salah satu ketertarikan utama keluarga Weghorst, maka Wout Weghorst bisa saja dibuatkan klub sepak bolanya sendiri, lengkap dengan fasilitas yang dibutuhkan. Mengingat aliran dana dari keluarganya bisa dikucurkan dengan sangat deras. Seperti diketahui, Avia Weghorst memiliki sekitar 365 stasiun pengisian bahan bakar di tempat kelahiran Wout Weghorst di Provinsi Overijssel, dengan terdapat sekitar 1.000 karyawan yang dipekerjakan. Sementara di seluruh Belanda, ada 5 perusahaan independen yang mendapatkan lisensi dari Avia Weghorst. Orang tua saya selalu berkata, jika saya diminta untuk segera mengambil opsi lain jika sepak bola tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi saat itu juga saya menolak dan mengatakan kalau saya akan jadi lebih baik dan segera meniti karir profesional, ucap Wout Weghorst. Melihat perjuangan Wout Weghorst yang sangat gigih, ibunya kemudian mengambil langkah untuk memudahkan jalan putranya. Sekitar tahun 2011, ibunya yang memiliki langsung koneksi dengan direktur klub Belanda, Willem II, meminta mereka untuk mengirimkan pemandu bakat. Setelah sang pemandu bakat melihat kemampuan Wout Weghorst, mereka lantas membawa sang pemain ke akademi klub. Namun masalahnya, seperti yang sudah diduga, kemampuan Wout Weghorst terlihat biasa saja bagi pemain lain. Lalu perlahan muncullah anggapan yang mengatakan bila Wout Weghorst merupakan pemain titipan. Selalu saja ada celetukan seperti itu ketika dia diturunkan di atas lapangan. Tak sampai di situ saja, hinaan dan nada meremehkan yang masuk ke telinganya. Ketika tampil bersama Heracles Almelo pada tahun 2014, Wout Weghorst kian dipojokkan sebagai pemain titipan.
menyusul perusahaan ayahnya yang menjadi sponsor klub tersebut. Orang-orang sering mengatakan saya bermain untuk Heracles karena hal itu. Itu sudah terjadi selama 10 tahun. Saya benci, saya benar-benar tidak punya teman. Saya selalu sendirian, kata Voetwegers. Pembuktian Voetwegers. Sadar akan kelebihannya yang tidak banyak memperlihatkan skill mengolah bola, Voetwegers memilih untuk meninggalkan ketahanan fisik. Dia juga terus melatih kecepatan dengan rutin menjalani latihan ekstra. 2 tahun setelah membela Heracles Almelo, Voetwegers lalu bergabung dengan AZ Alkmaar. Dengan 86 kesempatan yang diberikan, dia sukses mencetak 45 gol. Kehebatannya dalam menjebol gawang lawan ketika itu berhasil menempatkannya ke dalam jajaran 3 besar pencetak gol terbanyak Liga Belanda musim 2017-2018. Catatan itulah yang lantas membuat manajer Ronald Koeman memanggilnya ke timnas Belanda. Tak hanya itu, kehebatannya dalam mencetak gol juga membuat tim Bundesliga Jerman VfL Wolfsburg tertarik merekrutnya. Karirnya di Bundesliga cukup cemerlang. Dengan catatan 144 pertandingan, Voetwegers mampu sarangkan 70 gol. Beberapa musimnya di Bundesliga sempat membuatnya jadi salah satu penyerang haus gol dan tentunya ancaman berbahaya di lini pertahanan lawan. Sejatinya, Voetwegers sempat berkarir di kompetisi Liga Primer Inggris bersama Burnley. Namun musimnya ketika itu tidak berjalan mulus. Dia jadi pembelian flop sebelum akhirnya dipinjamkan ke Besiktas. Di klub asal Turki, performanya tampak bergairah. Dalam paruh musim 2022-2023, Voetwegers sudah sarangkan 9 gol dalam 18 penampilan di semua ajang. Ditambah dengan performa apiknya di gelaran Piala Dunia 2022, Manchester United kian tak ragu untuk menyambutnya sebagai mesin gol baru. Bergabung dengan klub sekelas Manchester United jelas jadi pembuktian dari seorang Voetwegers yang sering diremehkan. Dia menunjukkan bahwa motivasi dan kerja keras akan membayar semuanya. Namun yang pasti, tantangannya di MU tidak akan mudah. Apalagi dia pernah punya mimpi buruk ketika sempat tampil di kompetisi EPL pada musim 2021-2022. Satu yang jadi kepercayaan dan keyakinan bagi Voetwegers, ia ditangani pelatih yang sama-sama berasal dari Belanda. Sebagaimana diketahui, Manchester United tampak kembali ke jalan yang benar sejak ditangani ex-pelatih Ajax Amsterdam. Bersama Voetwegers, The Red Devils berharap punya sosok penyerang yang akan jadi andalan di lini depan yang tak hanya lihai mencetak gol, namun juga pandai membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya untuk menciptakan peluang.